Ibel baru saja dilantik dari CPNS menjadi PNS. Namun Ibel memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia berniat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi jika ada kesempatan. Lalu, Ibel menemui Kak Andin, seniornya di Biro SDM untuk berdiskusi terkait tugas belajar. Kemudian datanglah Abel yang sedang mempersiapkan tugas belajar. Ia ingin memastikan hal-hal penting terkait tugas belajar. Lalu, Kak Andin pun menjelaskan persyaratannya. Pertama, memiliki masa kerja minimal 1 tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS. Dalam hal ini, Abel yang sudah 2 tahun menjadi PNS dapat mengajukan tugas belajar. Sementara Ibel yang baru dilantik menjadi PNS harus menunggu 1 tahun lagi untuk bisa mengajukan tugas belajar. Kedua, batas usia maksimal untuk S1 adalah 25 tahun, S2 adalah 37 tahun, dan S3 adalah 40 tahun. Ketiga, kepangkatan paling rendah yang diizinkan untuk melaksanakan tugas belajar adalah untuk S1 minimal pengatur 2C, untuk S2 minimal penata muda 3A, dan untuk S3 minimal penata muda tingkat 1 3B. Keempat, penilaian prestasi kerja dalam 2 tahun terakhir paling sedikit bernilai baik. Kelima, mendapatkan rekomendasi dari pejabat pimpinan tinggi Pratama pada unit kerja pegawai yang bersangkutan. Keenam, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Ketujuh, tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kesengajaan atau kelalaian. Dan yang terakhir, sehat jasmani dan rohani. Berikutnya, Kak Andin menjelaskan tentang pembiayaan tugas belajar. Pada pembiayaan BKKBN, pegawai perlu mengikuti seleksi tugas belajar dari BKKBN. Sedangkan pada pembiayaan sumber lain, pegawai mengikuti seleksi dari pihak pemberi beasiswa, baik itu pemerintah atau pemerintah luar negeri, badan asing ataupun internasional. Berikutnya, Kak Andin akan menjelaskan tentang penetapan tugas belajar. Pada pembiayaan BKKBN, penanggung jawab penyelenggara tugas belajar menyampaikan pegawai yang lulus seleksi tugas belajar dan telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dengan melampirkan surat perjanjian tugas belajar bermaterai sebanyak 2 rangkap dan surat keterangan dari perguruan tinggi yang mencantumkan tanggal mulai perkuliahan. Apabila berkas lengkap, Kepala Biro SDM mengajukan konsep SK tugas belajar kepada Kepala BKKBN. Jika telah disetujui, Kepala BKKBN menetapkan SK tugas belajar. Pada pembiayaan sumber lain, pegawai mengajukan permohonan tugas belajar berdasarkan usulan pejabat pimpinan tinggi Pratama unit kerja kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dengan melampirkan surat perjanjian tugas belajar bermaterai sebanyak 2 rangkap, surat keterangan dari penyelenggara sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan surat keterangan dari perguruan tinggi yang mencantumkan tanggal mulai perkuliahan. Apabila berkas lengkap, Kepala Biro SDM mengajukan konsep SK tugas belajar kepada Kepala BKKBN. Jika telah disetujui, Kepala BKKBN menetapkan SK tugas belajar. Jika selama masa tugas belajar yang diberikan Abel tidak berhasil menyelesaikannya, maka Abel dapat mengajukan perpanjangan sebelum masa tugas belajar dalam SK tugas belajar habis, sebanyak 1 semester yang dapat diajukan 2 kali atas persetujuan Kepala BKKBN. Sehingga, total jangka waktu yang mungkin didapat untuk perpanjangan tugas belajar adalah 2 semester. Seumpama dalam 2 semester ini, Abel belum bisa menyelesaikan tugas belajarnya, maka Abel dapat mengajukan perpanjangan lagi sebanyak 2 kali 1 semester. Namun, bukan lagi sebagai tugas belajar, melainkan izin belajar. Biaya selama masa perpanjangan tugas belajar ditanggung oleh pegawai. Pada pembiayaan BKKBN, untuk bisa mendapatkan izin perpanjangan masa tugas belajar, Abel melaporkan hasil perkembangan studi dan surat rekomendasi dari perguruan tinggi
yang menyatakan bahwa Abel masih dalam proses penyelesaian masa studinya kepada penanggung jawab penyelenggara tugas belajar. Selanjutnya, penanggung jawab penyelenggara tugas belajar mengusulkan perpanjangan tugas belajar kepada Biro SDM dengan melampirkan surat rekomendasi perguruan tinggi. Apabila berkas lengkap, Kepala Biro SDM mengajukan konsep surat perintah perpanjangan tugas belajar kepada Kepala BKKBN. Jika telah disetujui, Kepala BKKBN menetapkan surat perintah perpanjangan tugas belajar. Pada pembiayaan sumber lain, untuk bisa mendapatkan izin perpanjangan masa tugas belajar, pejabat pimpinan tinggi Pratama di unit kerja akan melaporkan hasil perkembangan studi Abel dan surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Abel masih dalam proses penyelesaian masa studi kepada Kepala Biro SDM untuk kemudian diproses perpanjangan tugas belajarnya. Apabila berkas lengkap, Kepala Biro SDM mengajukan konsep surat perintah perpanjangan tugas belajar kepada Kepala BKKBN. Jika telah disetujui, Kepala BKKBN menetapkan surat perintah perpanjangan tugas belajar. Jika Abel sudah menyelesaikan masa studinya, maka Abel wajib melapor kepada pejabat pembina kepegawaian maksimal 15 hari setelah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi dan mulai aktif kembali sebagai PNS di unit kerjanya. Pada pembiayaan BKKBN, penanggung jawab penyelenggara tugas belajar mengirimkan surat usulan pengaktifan kembali pegawai tugas belajar kepada Kepala Biro SDM dengan melampirkan surat keterangan lulus dari perguruan tinggi. Apabila berkas lengkap, Kepala Biro SDM mengajukan konsep SK pengaktifan kembali pegawai tugas belajar kepada Kepala BKKBN. Jika telah disetujui, Kepala BKKBN menetapkan SK pengaktifan kembali pegawai tugas belajar. Sedangkan pada pembiayaan sumber lain, pejabat pimpinan tinggi di unit kerja Abel akan mengirimkan surat usulan pengaktifan kembali pegawai tugas belajar dengan melampirkan surat keterangan lulus dari pendidikan tinggi kepada Kepala Biro SDM. Apabila berkas lengkap, Kepala Biro SDM mengajukan konsep SK pengaktifan kembali pegawai tugas belajar kepada Kepala BKKBN. Jika telah disetujui, Kepala BKKBN menetapkan SK pengaktifan kembali pegawai tugas belajar.